Halo Kryptonian, kembali lagi bersama Iko. Sekarang saya ingin update mengenai sebuah proyek kripto yang telah saya bahas sebelumnya. Tetap disclaimer on ya, video ini hanya untuk tujuan penjelasan berdasarkan website produk yang ada dan bukan merupakan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara ceroboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Kryptonian sendiri. Bila Anda akhirnya untung, saya ucapkan selamat. Bila ingin berbagi kebahagiaan, bisa cek link di deskripsi untuk traktir cappuccino minuman favorit saya. Namun bila mengalami kerugian, mohon agar lebih berhati-hati ke depan dalam mengambil keputusan. Bila ke depan ternyata ada masalah dengan kripto yang dijelaskan di channel ini, mohon untuk memberitahu saya beserta buktinya, sehingga konten ini pun bisa saya take down untuk kebaikan kita bersama. Proyek yang saya mau bahas di sini adalah tentang Nanovest. Sebelumnya saya telah membuat beberapa video mengenai Nanovest dan juga Nanobyte. Dan di video kali ini saya akan melakukan update-nya ya. Pada tanggal 30 November kemarin, tim mereka telah mengadakan AMA ya, atau Ask Me Anything di YouTube official channel-nya ya. Bersama Bapak Hutama Pastika sebagai CEO dan juga Bapak Billy Suryajaya sebagai COO dari Nanovest. Di video ini saya akan merangkum beberapa pertanyaan dan jawaban yang kira-kira paling sering ditanyakan ya. Semoga dengan rangkuman ini kita semua jadi lebih tahu lebih dalam mengenai Nanovest ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah fitur trading di Nanovest? Apa kelebihannya dari aplikasi yang lain? Nanovest akan memudahkan fitur jual beli, bahkan dengan hanya mulai dari Rp5.000 saja, kita dapat membeli saham luar negeri yang pilihannya ada lebih dari 2.000 saham, dan juga 120 kripto, dan pembeliannya dalam rupiah, supaya semua transaksi sangat mudah. Fitur KYC juga akan sangat dibuat sederhana, dan juga akan ada kategori-kategori dari jenis-jenis saham dan kripto yang akan ditradingkan, misalnya saham perbankan, renewable energy, atau crypto metaverse, dan lain-lain, supaya para pemula atau entry level juga bisa berinvestasi. Apa ada perbedaan antara sistem trading kripto dan saham di Nanovest? Jawabannya akan dibuat semirip mungkin untuk sistem transaksinya supaya tidak membingungkan. Untuk saham, benar-benar akan memiliki saham perusahaan luar negeri, termasuk bila ada pembagian dividen, maka akan langsung kita dapatkan di akun kita. Apakah Nanovest sudah mendapat izin resmi dari Bapepti? Untuk saham luar negeri, Nanovest bekerja sama dengan Alpaca Securities, selaku broker saham dari Amerika yang diawasi oleh SEC dari Amerika. Lalu untuk kripto, Nanovest berpartner dengan Toko Kripto, selaku exchanger cryptocurrency di Indonesia yang telah resmi diregulasi di bawah Bapepti. Nanovest sendiri di bawah PT Tumbuh Bersama Nano merupakan marketplace yang memiliki izin resmi perdagangan sistem elektronik atau PSI dari Kominfo dan Kemendak. Sedang untuk izin Bapepti sedang dalam proses dan tinggal menunggu waktu. Bahkan Nanovest juga sedang mengurus perizinan dengan OJK untuk masuk dalam sandbox OJK secara resmi. Kapan launching NBT? NBT akan di-launching di DEX terlebih dahulu atau Decentralized Exchange, yaitu lewat PancakeSwap, karena dari Oktober 2021 mereka sudah membentuk komunitas global Nanobyte terlebih dahulu. Baru setelah di PancakeSwap, maka selanjutnya bisa dibeli di Nanovest dan akan melakukan public sale bersama Toko Kripto. Launching di DEX akan dilakukan di kuartal pertama di 2022 ya. Apakah nanti cash out atau withdrawal di Nanovest hanya bisa ke bank lokal saja? Jawabannya adalah iya, untuk meminimalisasikan pencucian uang dan harus sesuai dengan data KYC nantinya atau proses Know Your Customer lewat KTP. Kapan distribusi airdrop dilakukan? Ada dua program airdrop. Yang satu di bot Telegram, dan yang satu adalah Waitlist Challenge Nanovest. Untuk program airdrop dari Oktober 2021 akan langsung diberikan ke wallet address BSC masing-masing setelah program di Telegram selesai. Untuk yang Waitlist Challenge akan diberikan di kuartal pertama 2022 nanti. Pokoknya pastikan kalian follow semua sosial media Nanovest untuk dapat update tentang waktu-waktunya ya. Kenapa urutan di Waitlist Challenge bisa berubah-ubah? Karena sifatnya yang dinamis berdasarkan urutan kapan kita masuk ke pendaftarannya dan jumlah NBT yang didapatkan. Apakah public sale akan di-lock di Nanovest? Dan apakah ada skema staking di Nanovest? Lock liquidity akan dilakukan di DEX dan bukan di Nanovest. Dan kedepannya memang akan
ada staking, tetapi detail akan diupdate lebih lanjut ya, dan bisa dibaca juga di light paper untuk roadmap-nya ya. Waktu aplikasi Nanovest launching, bagaimana dengan batas umur di proses KYC? Semua user harus menggunakan KYC dengan menggunakan data KTP, jadi harus minimal 17 tahun ya. Apakah ada bonus tambahan untuk yang melakukan KYC? Jawabannya adalah iya, kita akan mendapatkan insentif sampai dengan Rp30.000. Bahkan, akun dengan kode referral pun akan mendapat insentif sebesar Rp15.000. Jadi yang belum daftar, wajib buruan daftar dengan kode referral IKOFOTO814. Untuk link pendaftaran akan ada di deskripsi video di bawah video ini ya. Apakah akan ada burning supply? Jawabannya adalah iya, akan ada burning supply sekitar per 0,01 sampai 0,05% secara berkala sampai nanti total sekitar 15% secara total keseluruhan supply token. Kapan smart contract dikeluarkan? Sebenarnya smart contract sudah dikeluarkan lewat proses audit, tapi belum diumumkan dan akan diumumkan mendekati public sale sekalian juga dengan white paper-nya nanti. Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan-penipuan atau penggandaan akun yang akan menyerupai proyek dari Nanobyte ini ya. Maka itu mereka akan mengeluarkan pengumumannya mendekati hari public sale-nya nanti. Bagaimana skema sirkulasi tokennya? Pada saat token generation akan dirilis sebanyak 12%. Distribusi akan sampai 4 tahun ke depan. Setelah 12 bulan, sirkulasi akan mencapai 31%. Setelah tahun kedua akan mencapai 58%. Di tahun ketiga akan mencapai 82%. Dan tahun keempat akan mencapai full supply atau 100%. Nah, gimana teman-teman Kryptonian? Kira-kira kalian sudah mendapat gambaran lebih jelas tentang proyek Nanovest dan Nanobyte ini? Dan menurut kalian, apakah proyek ini akan jadi proyek yang sangat besar dan layak dipercaya? Apalagi nanti ke depan akan diregulasi oleh Bapepti dan juga OJK. Jadi mari kita tunggu tanggal mainnya. Masih ada waktu sampai 10 Desember untuk kita mendapatkan bonus-bonus airdrop-nya lewat waitlist challenge. Pokoknya jangan lupa yang belum daftar langsung klik link di bawah di deskripsi video ini ya, dan gunakan kode referral IKOFOTO814. Salam cuan semuanya. Jadi demikian video ini saya buat. Sekali lagi, do your own research. Dan silahkan melakukan analisa pribadi sendiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di produk ini. Salam Kripto Indonesia, salam cuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng ya. Bye-bye.